Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini bisu dan tuli. Injil hari ini mengisahkan peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Mungkin ada banyak di antara kita yang juga tuli dan gagap, meski bukan dalam arti secara fisik. Tuli terhadap suara dan panggilan Tuhan yang menggema dalam hati, serta gagap untuk menceritakan dan mewartakan kasih-Nya. Rasa takut bahkan juga kenyamanan membuat banyak orang acuh tak acuh terhadap suara Tuhan. Sebab biasanya sabda Tuhan yang berupa kebenaran tidak banyak disukai orang. Yesus hadir dan menerima kita apa adanya. Tindakan Yesus memisahkan diri dari kita, dari orang banyak, tidak lain karena dia ingin berbicara secara pribadi. Dia ingin memisahkan kita dari berbagai keramaian, kesibukan, dan ambisi pribadi yang terkadang sia-sia. Yesus dalam kesendirian bersama orang tuli hendak berkata juga kepada kita, Ephata, sehingga telinga dan mulut kita terbuka untuk mendengarkan dan mewartakan kasih Allah. Kehadiran Yesus adalah suatu kelegaan. Ia mampu memberikan kesembuhan. Kesembuhan semata-mata kemampuan untuk mendengar dan berkata-kata. Kesembuhan oleh Yesus terjalin kembali ikatan antara orang yang sakit dengan masyarakat. Ia memiliki arti dan tidak menjadi beban. Ia dianggap sama dengan orang lain. Sungguh sebuah rahmat ketika orang boleh diterima dan diakui. Dan hal itu dapat diterima dalam Yesus. Pengenalan akan Yesus menghapus kelemahan-kelemahan dan memberikan cara pandang baru akan hidup yang lebih berharga dan lebih berarti. Saudara terkasih, bagaimana kalau kita sendiri yang menderita bisu tuli hati kita? Kita harus dengan rendah hati datang kepada Yesus dan mohon agar Tuhan mau meletakkan tangannya dan menjamah telinga hati serta meraba lidah hati kita sambil bersabda Ephata. Ada saat-saat tertentu kita membutuhkan sentuhan kasih Yesus agar lidah dan telinga hati kita terbuka lebar pada kebaikan dan cinta Allah. Itulah waktu hening yang harus kita ciptakan sendiri untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus. Seperti orang tuli dan gagap yang dipisahkan dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Coba kita jangan pelit terhadap Tuhan,
Kalau Dia sudah memberikan kelimpahan berkat kepada kita, masakan kita tidak mau menyisihkan waktu sejenak untuk Dia. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.